Halo pecinta spoiler penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Film yang akan saya bahas sekarang berjudul Miami Heat, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan saat seorang mantan pasukan khusus kehilangan putri semata wayangnya, hingga membalaskan dendam pada sekelompok mafia dan gangster yang telah melakukan penculikan. Dengan aksi pertarungan khas seorang legenda, ia pun menyelamatkan putrinya dengan trik berperang, yang akan meningkatkan hormon-hormon kalian. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berlatar di Miami, adegan memperlihatkan para wanita seksi dan aso yang sedang menikmati pesta musim panas. Tapi jangan salah fokus dulu, karena kisah ini berpaku pada seorang pria bernama Yuri, mantan agen pasukan khusus Rusia, yang kini memiliki bisnis besar berkaitan dengan mobil balap. Yuri juga pernah bekerja menjadi pengawal pribadi Menteri Pertahanan, bahkan juga bos kriminal di top Moskow. Untuk itulah ia sangat protektif terhadap putrinya Julia, dan selalu menomorsatukan keselamatannya di atas apapun. Yuri sendiri menjalani kehidupan sehari-hari dengan melakukan kerjasama dan memiliki banyak saingan bisnis. Sementara Julia, ia bekerja di sebuah bar dan bisa dibilang memiliki apapun yang wanita inginkan, yakni wajah cantik dan tubuh yang proporsional. Karena kelebihannya itu, ia dilirik seorang talent agen bernama Jacob dan ditawarkan untuk bergabung dalam pemotretan. Julia yang memang tertarik dengan modeling dan bermimpi menjadi seorang aktris sejak kecil, langsung menyetujuinya karena hal itu membuka kesempatan emas dalam karir modelnya. Thank you so much. Sementara itu, adegan memperlihatkan seorang bos gangster bernama Charles yang mengatur pertemuan bisnis dengan seorang bernama Cam. Entah apa bisnis yang mereka rencanakan, namun dari percakapan mereka, kerjasama kali ini akan dipastikan memperoleh keuntungan yang besar. Can I count on you? Sepulang dari pesta, Julia menghubungi sang ayah dan berkata bahwa ingin merayakan Natal bersama-sama. Karena meskipun anak kesayangan, Julia menjalani hidup bebas dan bekerja secara mandiri lantaran orang tuanya telah bercerai. Maka ia pun menjanjikan akan menelponnya esok ketika ia mendapatkan jam istirahat. What I don't have anymore, Julia. Time. I'll call you tomorrow on my lunch break. Yes, you will. Keesokan harinya, kedua anak buah Cam datang untuk memastikan kerjasama mereka, yakni pertukaran uang dengan sejumlah model wanita yang telah Charles janjikan. Namun kerjasama itu tidak berjalan lancar hanya karena Charles merasa tidak dihormati. Masalah kecil itu pun berbuntut panjang, di mana ia langsung menancapkan sebilah pisau pada seorang anak buah Cam. Hal tersebut membuat mereka tak berani melawannya, dan memilih pergi saat Charles menegaskan bahwa Cam harus menemuinya secara langsung. You got it? Yeah. Sementara itu, Yuri mulai gelisah saat Julia belum juga menghubunginya, di mana ternyata Julia sedang memulai foto pertamanya bersama para model baru dengan mengenakan pakaian minim dan bergaya sensual sesuai dengan perintah. Bersamaan dengan itu, pemberitaan mulai ramai dengan foto yang didapat oleh kepolisian Miami Beach bahwa terdapat kasus perdagangan manusia terkhusus bagi para wanita, di mana para pedagang itu menipu dengan menjanjikan kekayaan dan memanipulasi korban sampai mendapat kepercayaannya. Mereka pun diperas untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin, hingga para mucikari mendapat keuntungan yang berlimpah. Berselang dari itu, Yuri mendatangi tempat kerja Julia karena sejak siang ia belum juga mendapatkan kabar. Ia pun menanyakan keberadaan Julia pada satu teman kerjanya dan mendapat info bahwa Julia izin libur karena pergi ke pemotretan. Ia juga sempat melihat Julia mabuk, namun memastikan bahwa perempuan itu pasti akan pulang dengan selamat. Hal tersebut membuat Yuri tidak mempercayainya, karena ia sangat mengenal bahwa putrinya bukanlah orang yang senang mabuk-mabukan. Maka dari itu ia mendatangi kediaman mantan istrinya yang bernama Max dan mengecek keberadaan Julia lewat sebuah aplikasi pelacak. Max yang merupakan anggota kepolisian mencoba berpikir positif bahwa keberadaan Julia di Hammond mungkin hanya berpesta dengan teman-temannya. Namun Yuri yang belum yakin jika tidak melihat dengan mata kepalanya, cepat berangkat menuju lokasi untuk memastikan langsung.
Tiba di tempat tersebut, seluruh pengunjung diperiksa karena tak diperkenankan untuk membawa senjata tajam. Ia pun disambut ramai gemerlap khas dunia malam dan mulai mengikuti titik berdasarkan maps yang menuju ke sebuah tempat. Namun saat ia hampir membuka pintu, seorang pria melarang dan memperlakukan ia dengan cara yang kasar. Maka saat itu juga, Yuri membuktikan bahwa orang tersebut telah salah dalam memilih lawan. Bahkan saat seluruh penjaga datang dan menyerangnya, hal itu semakin menimbulkan curiga bahwa memang ada yang disembunyikan pada tempat ini. Dimana saat Yuri berhasil masuk, ia menemukan foto putrinya yang dipastikan menjadi korban dalam perdagangan manusia. Amarahnya pun tak bisa terbendung, hingga ia menghabisi satu persatu orang yang membuat putrinya menghilang. Setelah seluruh dari mereka tumbang di tangannya, Cam yang menjadi perantara atas tindakan kriminal ini muncul tanpa rasa bersalah. Ia pun tak bisa berbuat banyak hal ketika pukulan dilayangkan ke tubuhnya. Saat tersadar, Yuri telah dibuat babak belur dengan kedua tangan yang terikat. Ia pun harus kembali mengalami pengeroyokan sadis dan penuh rasa sakit sebelum tubuhnya dilemparkan ke laut dan tenggelam. Namun jika mereka mengira bahwa hal itu membuatnya tewas, mereka sungguh salah karena meskipun telah diberikan ribuan rasa sakit, hal itu tak sebanding saat ia harus kehilangan putri semata wayangnya. Keesokan hari, Julia terbangun di sebuah kamar asing setelah mengalami mabuk parah. Ia pun masih percaya atas segala janji yang masih Cam umbar, tanpa tahu bahwa tubuh dan kecantikan hanya akan dimanfaatkan. Sementara itu, Yuri berhasil selamat meskipun tubuhnya telah mengalami luka-luka. Ia pun pergi dengan memalak tumpangan pada seseorang, hingga pria itu mengalah dan bersedia mengantarkannya ke lokasi tujuan. Di mana ia juga meminjam telepon untuk mengabari rekan yang bernama Louis dan meminta bantuan mencari informasi apapun yang menyangkut tentang Hammond. Fine, it's fine. Everything's fine. Di sisi lain, Julia baru menyadari bahwa tak hanya ia yang merasa janggal dengan semua ini, melainkan temannya juga bingung saat menemukan lebam di tubuhnya. Hingga seorang penjaga pun datang dan mengeluarkan ancaman bahwa mereka telah dipantau dan tidak bisa melarikan diri. Bersamaan dengan itu, Yuri dan Louis tiba di satu rumah rekan militer untuk mengambil senjata dan berbagai peralatan penting. Ia pun bertekad akan menemukan Julia dengan caranya sendiri, bahkan meskipun orang yang akan dihadapi merupakan gangster paling berpengaruh di Miami. If you look deeper into this shit, it goes a lot further. That it would probably be the same way. Try to go from one side to the other. Maybe it might be like. I think she's inside. Okay, but you. Setelah mempersiapkan segalanya termasuk menyelidiki tempat yang mencurigakan, Yuri pun tiba dan menumbangkan 4 anggota gangster dengan menggunakan gas beracun. Di mana saat menemukan Cam, ia membalaskan dendam atas kejadian semalam yang membuat ia hampir kehilangan nyawa. Kemudian ia pun berhasil menemukan 2 wanita yang telah menjadi korban. Namun sayangnya ia telah terlambat karena Julia baru saja dipindahkan ke tempat lainnya. Hal tersebut membuat ia langsung menghubungi polisi bahwa telah menemukan gadis yang diculik dan segera membutuhkan pertolongan medis. Sementara itu, Max baru mendapatkan kabar bahwa Yuri telah pergi membawa segala senjata tanpa bisa dihentikan. Maka saat itu juga, ia segera berangkat dan meninggalkan seluruh pekerjaannya. Di sisi lain, Charles menyadari bahwa 5 orang terbaiknya telah tewas dan 2 aset mereka juga berhasil dicuri. Di mana tindakan itu menyebabkan mereka rugi besar, hingga kehilangan uang untuk menyuap pejabat dalam menghentikan penyelidikan. Pertemuan pun langsung dilakukan untuk merencanakan penyerangan terhadap target mereka yang tidak lain adalah Yuri, seorang yang membawa ancaman karena latar belakang militer yang dimiliki. Namun hal itu tak membuat Charles menyerah demi menjunjung tinggi martabat dan kekuasaannya. A lot of bullets. Sesampainya Yuri di rumah, ia segera menghubungi Louis untuk kembali membantu mencari keberadaan Julia. Di mana saat beliau diingatkan untuk membawa pasukan yang besar, ia menolak meskipun mafia yang akan dilawan kebal hukum dan didukung gubernur selama hampir 20 tahun. Hal tersebut sama sekali tidak membuatnya gentar, melainkan akan menemukan mereka dengan apapun resikonya. Dan dari semua penyelidikan, musuh mempunyai hampir seluruh properti di daerah Miami, atau sekitar 30 tempat yang berbeda. Berselang dari itu, Max tiba di rumahnya dan langsung menanyakan tentang keberadaan Julia.
Dimana belum sempat mereka saling berdiskusi, rekannya di militer yang sebelumnya ia temui justru muncul mengibarkan bendera pengkhianatan. Maka dengan sikap berani khas seorang mantan pasukan khusus, Yuri dan Max melakukan perlawanan ketika mereka lengah. Di lain tempat, Charles mulai panik saat pergerakan Yuri semakin cepat dan membahayakan posisinya. Untuk itulah ia meminta Oliver selaku asistennya untuk memegang kendali dan diizinkan melawan jika suatu saat ia terbunuh. Keesokan harinya, Yuri dan Max kembali memulai pergerakan untuk mencari keberadaan Julia. Lewat informasi polisi rekan kerja Max yang memeriksa kondisi pelabuhan, bahwa mereka sulit menembus wilayah mafia karena banyak rintangan yang beresiko. Dan tepat saat itu, polisi yang ia percaya justru telah berkomplot dan memulai penyerangan. Duty cup. Lagi-lagi kabar kekalahan itu membuat Charles semakin ketar-ketir karena sebanyak apapun ia mencoba menyerang dengan menggunakan kekuasaannya, namun Yuri juga selalu berhasil meloloskan dirinya. Dimana Oliver pun menyarankan agar melepaskan Julia selagi belum terlambat. Namun baginya yang tidak menerima kekalahan, ia tak mau jika usaha gelapnya runtuh hanya dengan satu orang pengacau. Maka bukannya menyerah dengan semua itu, jumlah wanita yang diculiknya justru semakin bertambah banyak. Mereka pada awalnya hanya menjadi model biasa dan lama-kelamaan akan disekap seperti nasib Julia dan teman-temannya. Saat itulah Yuri dan Max telah dalam posisi mengintai pergerakan mereka, di mana dengan berbagai perhitungan serta taktik orang yang berkiprah lama dalam bertempur, mereka rela mempertaruhkan nyawa dengan membantai satu persatu anggotanya. Hingga saat seluruh pasukan berhasil dikalahkan, mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Julia. Di mana Oliver sebagai orang terakhir yang berada di sana muncul dan melawannya, bahkan menantang untuk bertarung tanpa menggunakan senjata. Bertepatan dengan itu, Yuri tak sempat menyelamatkan saat Max tertangkap dan dibawa paksa oleh ajudan Charles. Ia yang begitu murka karena kehilangan satu lagi keluarganya, kembali menghadapi Oliver dan hendak menghabisinya saat itu juga. Setibanya Charles di tempat persembunyian terakhirnya, ia langsung mengamankan Julia yang menjadi satu-satunya senjata mereka. Ia pun percaya bahwa Yuri tak akan mampu melakukan pengejaran, karena tempat ini dijaga ketat oleh puluhan ajudan kuat dan sangat terlatih. Namun tentu dugaan itu kembali salah, karena Yuri dan Louis kembali muncul dan langsung melakukan penyusupan. Keadaan itu membuat Charles gelisah hingga menghubungi siapapun orang untuk dimintai bantuan. Dimana saat Julia memiliki kesempatan, ia mampu mengambil sebilah pisau sebagai pertahanan dirinya. Penyerangan pun terjadi semakin sengit dan brutal. Dimana meskipun jumlah mereka sangat tidak imbang, Yuri dengan masih sangat melegenda menyerang mereka dengan segala taktik perang yang ia miliki. At least I have insurance. Alright, so check it out. The rooms. Maka setelah menyisir seluruh tempat, mereka pun menuju ke ruangan terakhir tempat di mana Charles bersembunyi. Saat itulah ia melihat Julia yang dalam todongan senjata, hingga Charles pun menawarkan negosiasi sebagai bentuk rasa takut atas nyawanya yang terancam. Maka ayah dan anak itu pun saling menggoda satu sama lain, hingga berhasil mengalahkan Charles dengan menembaknya.
Julia! Setelah kejadian tersebut, mereka kembali berkumpul untuk merayakan Natal bersama, sesuai dengan keinginan Julia sebelumnya. Iya, sesuai dengan polling yang sebelumnya, film ini cukup mendebarkan bukan? Untuk seorang pensiunan militer, beliau memang sangat beringas, tidak seperti yang ceringe-ceringe itu loh. Memang beberapa adegan ada yang lucu dan terkesan maksa. Bahkan saat waktu Max ditangkap, nasib dia nggak diceritain lagi kelanjutannya sampai di ending. Kita simpulkan selamat aja lah ya. Yaudah, saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.